Halo Sobat Sabah, Alhamdulillah kita ketemu lagi. Hari ini saya ada di daerah Purbalingga Timur, daerah Copong. Nah, hari ini saya coba bersama tim nih bareng-bareng mengunjungi salah satu peternak plasma dari salah satu kemitraan, di mana beliau sedang melakukan upgrade terhadap kandang opennya beliau. Jadi kandang open karena kurang bersaing saat ini, kandang open baik dari sisi performan, kemudian kemitraan-kemitraan yang ada di sini juga sudah mulai beralih ke close. Jadi mau tidak mau untuk mengikuti perkembangan kandangnya beliau harus dirubah menjadi semi close, atau orang bilang semi close, atau kalau saya menyampaikan ini kandang close house tidak lengkap atau CHTL. Seperti apa keseruannya atau seperti apa bentuknya, kita ikuti bersama. Di sini kita sedang ada di salah satu kandang yang kita tuju. Ini masih open ya, jadi yang sedang di upgrade itu yang atas. Nah, bisa dilihat ini ayam kisaran umur 1 minggu. Dengan kondisi 1 minggu, perkembangan ini sih cukup baik ya. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah kandang open itu sangat bergantung kepada alam sekitar. Jadi ketika di luar dingin butuh pemanas lebih, ketika besar mungkin dia nyaman. Tetapi Indonesia ini kan tropical country ya, jadi di siang hari itu suhu bisa di atas 30 derajat, apalagi di dataran kurang dari 300 mdpl seperti daerah sini. Siang hari itu bisa nyampe di 33 sampai 34 derajat. Nah, yang perlu diketahui adalah ayam ini sumber panas. Jadi setiap setengah kilo ayam itu menghasilkan panas kisaran 5 BTU atau British Thermal Unit. Bayangkan dengan populasi yang besar, kepadatan yang tinggi, ketika ayamnya besar, misalkan 1 ekor bobot di atas 1 kilo, 1 kilo aja kan sudah 10 BTU, tinggal dikalikan populasi. Jadi di dalam kandang sendiri itu sudah sangat panas. Ketika di luar panas, ketika siang hari, maka akan menjadi semakin panas di dalam kandang. Jadi hanya main tirai atau turun sekam saja sudah tidak sanggup mengkondisikan kenyamanan ayam. Itulah yang terjadi di kandang open ketika di atas 21 hari sampai dengan panen itu, siang hari itu relatif mengalami panting atau evaporative cooling ya, membuang suhu panas melalui mulut untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, kondisi itu membutuhkan energi yang luar biasa besar untuk ayam. Akibatnya adalah si ayam makan itu bukan untuk menjadi daging, tetapi digunakan untuk maintenance hidup, yaitu untuk membakar, membuang panas di siang hari atau dibakar di malam hari untuk membuat hangat tubuh gitu ya. Jadi kondisi kandang open seperti ini nih pelan-pelan di lapangan sekarang ini sudah mulai berkurang atau tidak diisi oleh kemitraan. Kemitraan-kemitraan yang ada sudah fokus kepada kandang CHTL atau CH besar. Jadi peternak itu sudah pelan-pelan harus berpikir bagaimana dia bisa mengupgrade kandang dia dari open menjadi CHTL dengan biaya yang masih bisa dijangkau oleh peternak tersebut. Sobat, jadi ini kondisi di dalam kandang yang saat ini sedang di-upgrade menjadi close.
Kalau kita lihat di sini ada 3 box exhaust fan. Nah, satu exhaust fan ini kapasitas kurang lebih, kalau dari pabrikannya itu kisaran 22.000. Tapi di lapangan kita biasa ukur itu ketemunya kisaran di 18.000 ya. 18.000 kali 3 ini di atas 50.000. Nah, kandang ini berukuran 10,5 kali 24,5. Jadi populasi kisaran di 2.500. Dengan di upgrade, kita berharap nanti kepadatan dari 10 ekor bisa kita tingkatkan menjadi kurang lebih 14 ekor. Jadi satu kandang ini bisa kita isi 3.500 kurang lebih. Kalau atas bawah dipakai berarti bisa menjadi 7.000. Nah, ini luar biasa untuk meningkatkan populasi dan juga meningkatkan pendapatan si peternak. Untuk upgrade kandang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau kita melihat konsep ventilasi itu sebenarnya kan ada 4 hal ya. Yang pertama adalah insulasi. Bagaimana membuat kandang kita seperti sedotan. Hanya ada lubang udara masuk dari inlet dan hanya udara keluar dari outlet. Sedotan. Jadi di antara 2 lubang itu, inlet dan outlet, sama sekali tidak boleh ada kebocoran. Jadi makanya ini kita pasang plafon, kemudian tirai samping kita tutup rapat dan benar-benar dikondisikan agar udara luar tidak masuk. Kemudian bawah juga nanti ini kita tutup dengan terpal ya. Ini kita tutup dengan terpal, baru kita kasih sekam. Kemudian yang kedua adalah pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan kandang adalah fungsinya untuk meratakan udara yang masuk di dalam kandang. Bagaimana? Adalah dengan adanya inlet ini. Jadi ada inlet atau lubang udara masuk ya. Kalau di sini kisaran ukuran 3 meter kali 2 meter atau dipotong ya 3 kali 1,8 kurang lebih. Kanan kiri berarti ada 6 meter kali 1,8. Nah, itu yang kedua. Nanti ada cara main inletnya seperti apa, itu nanti masuknya ke manajemen pemeliharaannya. Yang ketiga adalah kecepatan angin atau velocity yang ada di dalam kandang. Itu dikondisikan dari kemampuan kipas. Nah, per kilogram bobot badan ayam itu ada standar velocity-nya masing-masing. Itu kita hitung populasinya di kandang ini mau kita isi berapa, kalikan kebutuhan velocity, dibagi kapasitas kipas, nanti akan ketemu jumlah kipasnya berapa gitu ya. Kita sudah hitung yang ada di sini. Kemudian itu ketiga, kecepatan angin, dan itu nanti diukur per masing-masing kipas. Nyala 1 di dalam kandang kena berapa, nyala 2 kena berapa, nyala 3 kena berapa, itu nanti bisa kita hitung. Keempat atau yang terakhir dari konsep ventilasi ini adalah cooling system atau sistem pendingin. Jadi kipas akan bekerja sesuai kemampuannya, memberikan efek dingin melalui aliran angin, tetapi pada saat tertentu kita harus membatasi kecepatan angin ketika ayam kecil terutama. Tapi ketika sudah full 3 kipas nyala, 3-3-nya, dan ternyata kok masih butuh dingin atau suhu di dalam kandang masih naik, kita sudah saatnya menggunakan pendingin. Pendingin kalau di kandang besar kita pakai cooling pad, tapi untuk kandang-kandang upgrade seperti ini, peternak dengan dana yang sangat terbatas, kita biasanya pakai seadanya di dalam kandang. Ada yang menggunakan brick atau genteng yang sudah tidak dipakai, kita tata, kita siram dengan air sebagai pengganti cooling pad. Ada yang menggunakan sprayer yang ditembakkan ke paranet, jadi paranetnya nanti basah, kena aliran udara, tetap di dalam menjadi dingin. Dan ada yang menggunakan icuk ya, dari pohon aren. Icuk itu ditata sedemikian rupa di kurang lebih jarak 20-30 cm dari lubang inlet di luarnya. Nah, icuk itu nanti yang dibasahi sebagai pengganti cooling pad. Itu faktor keempat adalah pendingin. Kemudian adjustment yang diperlukan adalah penggantian otomatis tempat minum otomatis atau TMAO menjadi nipple. Kenapa? Agar mengurangi space blocking dari tempat minum tersebut. Kalau tempat pakan untuk kandang-kandang seperti ini kita masih boleh pakai
tempat pakan gantung, belum perlu menggunakan auger. Mungkin itu yang harus diperhatikan ketika kita melakukan upgrade kandang open kecil seperti ini menjadi kandang CHTL. Nah, untuk kelistrikannya seperti apa? Kelistrikan untuk satu box kipas kecil seperti itu kurang lebih dia butuh 750 watt ya biasanya. Tapi untuk angkatan pertama sekitar 1200-an biasanya. Tapi kalau sudah stabil, satu kipas itu 750. Nah, ada 3 kipas, berarti 750 kali 3. Ya, untuk spare mungkin sekitar 3 ribuan harus disiapkan untuk kandang ini ya. Nah, nanti ini sudah ada MCB, pembagi arus, PLN, ada meteran juga khusus di sini. Ini saya kurang tahu dayanya berapa, tapi mudah-mudahan sudah cukup. Kemudian satu hal lagi yang diperlukan untuk upgrade ini adalah panel. Nanti kita, ini belum dipasang ya, nanti dipasang panel, tetapi tidak menggunakan controller. Jadi yang umum kan ada controller ya. Controller harganya cukup lumayan mahal untuk peternak-peternak kecil ya. Jadi kita menggunakan nanti panel yang dilengkapi dengan MCB untuk on off kipas. Kemudian ada juga Omron untuk pengatur intermittennya. Berapa detik nyala, berapa menit mati, berapa menit nyala, berapa menit mati gitu. Itu nanti diatur dari Omron. Di Omron tersebut yang terbaru itu sudah ada settingan suhu yang dibutuhkan juga, jadi relatif lebih memudahkan peternak untuk mengatur berapa kipas yang harus nyala untuk skala minimalnya, dan nanti ada penambahan berapa ketika suhunya terus naik gitu. Itu akan memudahkan peternak dalam operating closed house CHTL ini gitu. Mungkin itu part terakhir dari upgrade kandang ini. Kalau ditanya biayanya berapa sih gitu. Kalau komplit plit ya, untuk upgrade total sampai dengan cooling pad kisaran 12 ribuan mungkin per ekor ya. Tapi kalau dengan seadanya seperti ini mungkin kisaran paling 6.000 sampai 8.000 per ekor. Mungkin seperti itu. Nah, kita ke bawah, ada peternaknya di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Nah, sobat, kebetulan kita sudah dengan peternaknya. Ini salah satu peternak di daerah Kejobong. Ini Bapak Nalam ya. Ada 3 kandang, populasi kurang lebih 7.500. Nah, kita tanya nih ya, mudah-mudahan ada apa yang bisa kita gali dari beliau. Nah, Pak Nalam, mohon maaf, motivasi Bapak untuk membuat kandang close dari yang semula open itu seperti apa, Pak Nalam? Nanti jawab ya. Diwakilkan saja. Diwakilkan sama Pak Rosi katanya. Silakan Pak Rosi. Salam IP 450. Mungkin itu jadi motivasi peternak-peternak kecil saat ini, ketika sebelumnya mindset peternak itu menggunakan kandang open karena mungkin ya banyak alasan, biaya, lahan, banyak alasannya. Cuman dengan kondisi saat ini yang memang sangat-sangat berat di perunggasan, makanya kemarin saya dengan peternak mencoba mencari alternatif solusi ya. Memang saat ini yang secara data dan fakta yang ada di lapangan, kandang close house itu jadi jawaban. Ketika kandang open itu sangat-sangat tergantung sekali dengan cuacanya panas ya, nanti ayam ikut kepanasan, dinginnya ikut kedinginan. Contohnya sedang membuktikan ini Pak Nalam, kandang open 1 kali 24 jam ayam berubah terus, kedinginan terus. Kalau malam hari dan siang hari mungkin kondisi lebih nyaman, tapi dengan kondisi saat ini kesulitan sekali. Mungkin itu yang menjadikan dasar itu semangat untuk merubah kandang yang sebelumnya open menjadi closed house. Dan kemarin ini juga dapat inspirasi dari peternak-peternak yang sebelumnya sudah merubah dari kandang open menjadi closed. Mungkin itu Pak Nalam ya. Dan mungkin secara nanti ya harapannya hasilnya mengikuti. Amin. Jadi cuannya lebih banyak nanti. Cuan ya. Mungkin itu sedikit
alasan yang kuat yang mendasari peternak yang sebelumnya open jadi close house. Seperti itu. Oke. Jadi tadi juga sebelumnya memang sudah cerita banyak dengan Pak Nalam ini. Jadi salah satu selain faktor performance tadi ya, dan close house ini membantu sekali dari pencapaian performance, juga tadi disampaikan Pak Nalam bahwa kemitraan yang ada saat ini fokus mengisi kandang CHTL atau CH. Jadi tadi ada sempat terucap bahwa kemitraan itu 90% yang close house, 10% yang open gitu. Jadi hampir di sini ini beberapa desa yang diisi cuma 2 kandang saja. Yang lain opennya itu kosong semua, jadi tidak diisi. Padahal total ya mungkin peternak-peternak kecil total populasi 70.000 ya. Ada yang 2.000, ada yang 3.000. 70.000 bagi 3.000 saja kan sudah banyak sekali itu. Berapa jumlah peternaknya gitu. Nah, itu salah satu motivasi. Selain dari sisi performan memang sangat butuh upgrade kandang, juga agar hubungan dengan kemitraan itu terus berlanjut. Kaitannya dengan dapur peternak ya. Kalau kandangnya nggak diisi lah gimana untuk mata pencaharian sehari-harinya kan dari kandang itu gitu. Oke sobat, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Tetap ikuti terus video-video berikutnya. Sebagai penyemangat, subscribe lah di bawah gitu ya. Subscribe, like, komen, share ke teman-teman atau peternak-peternak lain yang membutuhkan. Kalau misalkan ada yang mau tanya, diskusi di kolom komentar aja. Cukup sekian, sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses.